Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, salat subuh salat subuh yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang menyaksikan serta mendengarkan pengajian pada kesempatan ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Allah anugerahkan kita untuk bisa melewati bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Syawal. Kita berharap semoga ibadah kita di bulan Ramadan menjadi amalan sholihan makbulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bulan Ramadan menambah kita semua untuk semakin bersyukur, semakin beribadah, semakin bertaqarrub kepada Allah, semakin istiqomah melanjutkan amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Pada hari Jumat kemarin, kebetulan saya khotib di masjid ini. Saya sampaikan bahwa jangan sampai kita ini menjadi Ramadaniyun. Semangat karena di bulan Ramadan. Bulan Ramadan pergi, semuanya juga sudah pergi. Semangatnya hilang, ngajinya hilang, semuanya hilang. Mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani, yang melakukan semua itu bukan karena waktu, bukan karena alasan apapun, tapi karena semata Allah Subhanahu wa taala. Justru kata beliau Ibnu Rajab bahwa salah satu bukti diterimanya ibadah kita, salah satu cirinya adalah kita melanjutkan dengan melakukan amalan-amalan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah setelahnya. Salah satu ciri kalau amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap memohon kepada Allah, semoga kita semua dengan rahmat Allah tetap dibimbing, diberi hidayah, taufik untuk selalu datang ke masjid ini, untuk selalu memakmurkan masjid ini
dan senantiasa kita semakin baik dalam beribadah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi Allah panjang umur untuk beribadah. Semoga kita semua diberi Allah keluasan rizki, rizki yang barokah, rizki yang halal, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah jadikan lisan kita selalu berzikir, selalu basah untuk bersalawat dan salam kepada Rasul, untuk ittiba'us sunnah Rasul, untuk senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan pertama setelah Ramadan ini, mari kita mulai dengan memohon kepada Allah agar supaya ilmu yang kita kaji, majlis yang kita hadiri ini semoga menjadi barokah buat kita semua, menjadi jalan ridha bagi kita semua dari Allah, sehingga ini semua menjadi jalan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tambah usia tambah dekat kepada Allah, tambah usia semakin mendapatkan ridha dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya juga menyampaikan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Karena yang banyak salah itu yang banyak bicara. Iya, wis pokoke jenengan niku weco, Pak. Iya. Tinggal senden, mantuk-mantuk. Nah, itu. Nah, iya. Setelahnya terserah Anda, itu sudah. Jadi saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan semoga diberkahi Allah. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang doa. Bagaimana pentingnya doa bagi kita semua. Bahkan saya sampaikan kemarin bahwa ditetapkan dari Rasulullah, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah bisa marah. Saking dahsyatnya. Kenapa? Karena orang yang berdoa berarti meyakini, menghormati keberadaan Allah. Lek wonten tiyang niku mboten donga, mboten nyuwun dhateng Allah, marah. Makanya doa itu silahul mukminin atau muhul ibadah, inti dari ibadah doa itu. Iya. Berdoa itu kapan saja, minta kepada Allah itu kapan saja. Jadi itu semua sebagai bukti betapa kita ini bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Ya. Jadi bagaimana kita ini bergantung kepada Allah. Nah ini yang bahaya ini katanya Ustaz Abdul Somad ini. Waktu sholat ada yang ganggu, ada kucing, ada ayam. Beda. Husnya panjang. Allah hus. Wah ini. Kucingnya pergi, Pak. Kena hus tadi itu. Konteksnya beda. Tetapi maknanya sebenarnya bagaimana kita ini selalu menyadari keberadaan Allah dan bagaimana kita membutuhkan Allah. Itulah kalimat dari Allahus Samad itu tadi. Makanya dalam riwayat yang lain
Dalam riwayat yang lain, rawa Abu Ya'la an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbi azza wa jalla. Berarti ini hadis qudsi. Ya. Jadi diriwayatkan dari Abu Ya'la dari Anas dari Nabi sebagaimana diriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla qala arba'u khisalin, ada 4 perkara ini, Pak. 4 perkara ini wahidatum minhunna li, satu di antara 4 perkara itu punyaku, kata Allah. Wa wahidatun laka, yang satu lagi itu bagimu, punyamu. Wa wahidatum fima baini wa bainaka, satu lagi adalah antara diriku dan dirimu, kata Allah. Wa wahidatun fima bainaka wa baina ibadi, dan yang terakhir yang satu lagi itu perkaranya antara dirimu dan perkara hamba-hambaku. Pertama itu perkara berkaitan dengan Dia Allah, dengan diri kita, dirimu, antara kita dan Allah, dan antara kita dan hamba-hamba Allah. 4. Fa ammallati li, sedangkan yang berkaitan dengan aku, kata Allah, dari 4 perkara itu adalah la tusyrik bi syai'an, jangan sampai kalian itu menyekutukan Allah. Jangan sampai kita itu menduakan Allah. La tusyrik bi, jangan kalian menyekutukan aku dengan selainku, dengan sesuatu yang lain. Jadi jangan sampai kita ini melakukan hal yang demikian. Makanya orang kalau minta ke Allah itu berarti dia jauh dari musyrik itu, karena dia minta kepada Allah. Entah mau berdoa bagaimana, kalau yang disebut Allah sudah jelas. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu, Pak. Jadi minta kepada Allah itu dalam keadaan apa saja, sebut Allah, panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau Allah, 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 gitu. Jadi kita ini jangan sampai harus terus menerus. Bahkan saya pernah sampaikan berulang-ulang, orang-orang dulu, orang-orang sebelum kita itu mengambil nafas saja Allah. Ngambil nafas, Pak, Bu, ya Allah. Ngeluarkannya, ya Rasulullah. Untuk menjaga itu. Jadi nggak ada kecuali Allah, 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 atau ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ngambil nafas, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Jadi nggak ada tempat yang lain kecuali Allah dan Rasulnya. Jangan sampai menyekutukan Allah. Itu satu dari 4 perkara. Wa ammal lati laka, sedangkan perkara yang berkaitan dengan dirimu atau milikmu, fama amilta min khairin jizyatuka alaih. Kata Allah, Pak, Bu, tidaklah kalian melakukan suatu amalan kebaikan kecuali kebaikan itu mendapatkan ganjaran bagimu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua kebaikan itu dihargai oleh Allah. Semua kebaikan amal saleh yang kita lakukan itu dihitung oleh Allah. Jangan khawatir, sekecil apapun yang kita lakukan itu bernilai di hadapan Allah, dihargai. Makanya jangan pernah bosan. Bulan Ramadan boleh pergi, tapi semangat Ramadan harus ada terus. Ini
Ramadan sudah pergi. Loh, enggak darusan. Oh, wis mari opo. Leren. Semangat Ramadan bawa bikin darusan. Entah nanti tiap bulan. Wah, ini semangatnya terus. Apalagi bulan Ramadan kemarin, insya Allah ini Masjid Al-Furqan ini makmur sekali. Jadi semangatnya bisa dibikin tiap bulan satu kali misalnya. Semangatnya dijaga. Karena semangat itu adalah pemberian dari Allah, Bapak Ibu. Nah, kalau pemberian itu dijaga, harapannya semakin banyak lagi keberkahan-keberkahan bagi masjid ini dan bagi jamaah masjid ini. Amin ya rabbal. Berikutnya, wa ammal lati baini wa bainaka, sedangkan perkara yang terkait antara diriku dan dirimu, faminka du'a wa alayyal ijabah. Kata Allah, perkara yang ketiga, maka itu terkait dengan doa permintaan darimu, permohonan darimu. Kamu minta, kata Allah, aku yang akan mengijabah, aku yang akan memberi, menjawab semua doa-doa permintaan-permintaan darimu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya jangan pernah bosan untuk berdoa. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Masya Allah. Jadi Allah ini yang menyampaikan. Makanya tadi ayat pembuka saya sampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi ini antara kita dan Allah ini. Kalau ada teman, kalau ada tetangga, kalau ada teman atau tetangga yang kemudian datang kepada kita, minta tolong kepada kita, berarti kan tetangga ini nganggep ke kita ini. Dia ingin membangun hubungan, ya, persaudaraan, ukhuwah. Justru karena dia datang itu berarti dia menganggap keberadaan kita, berartinya kita bagi dia, bagi tetangga, bagi teman kita. Maka ketika Allah didatangi kita, maka ketika Allah datang, didatangi oleh kita untuk dengan berdoa, bermunajat, kita minta kepada Allah, Masya Allah, Allah sampaikan, saya yang akan mengijabah. Kita datang sholat ke Allah, kita datang sujud kepada Allah, kita menghadapkan wajah ke kiblat. Betapa senangnya Allah. Kenapa? Karena kita datang membangun hubungan dengan Allah, menghargai keberadaan Allah. Makanya saya sampaikan, itu Pak, kemarin di akhir Ramadan kita bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita itu Pak, di malam 1 Syawal itu bertakbir Allahu Akbar dan seterusnya. Itu kita berterima kasih kepada Allah itu. Ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi sebenarnya kita ini bersyukur kepada Allah dengan cara seperti ini, sholat, sedekah. Jadi semakin kita melaksanakan ibadah, perintah-perintah Allah, kita semakin berzikir, semakin berdoa kepada Allah, berarti kita ini semua berterima kasih kepada Allah.
Kalau ada orang semakin jauh meninggalkan Allah, berarti dia tidak mau bersyukur kepada Allah, ingkar dia. Orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan taqarrub, ibadah, tahajud, puasa sunnah, berarti dia ingin bersyukur kepada Allah, ingin berterima kasih kepada Allah. Sebagaimana ini disampaikan tadi, bahwa contoh di sini, ketika seseorang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah yang menjawabnya, Allah yang mengijabahnya. Masya Allah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Yang keempat, wa ammal lati bainaka wa baina ibadi farda lahum ma tarda li nafsika. Nah, ini yang keempat, yang berkaitan antara dirimu dan hamba-hambaku, maka farda lahum, maka ridholah kalian semua bagi semua hamba-hambaku sebagaimana kalian ridho terhadap diri kalian. Maksudnya bagaimana? Kalau sesuatu itu menurut kalian menyenangkan, berarti yang lain juga senang. Hamba Allah yang lain juga senang. Kalau sesuatu itu tidak menyenangkan bagi kalian, maka bagi yang lain juga tidak menyenangkan. Maksudnya, mari kita jaga hubungan, mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati, berkaitan dengan hubungan kita dengan hamba-hamba Allah yang lain. Kalau kemudian kita ingin menjadi berarti mari kita tabur, memberikan arti tabur kebaikan, bermanfaat dan seterusnya dengan segala cara, minimal mendoakan. Ini Palestina kejadian seperti kemarin. Ya. Secara logika kata Kiai Haji Ma'ruf Husain, gimana kita ini? Ada yang nanya, bagaimana kita ini dengan Palestina? Kata beliau, karena jarak kita ini jauh, maka yang paling wajib itu adalah yang dekat di situ. Kalau sudah ada yang membantu di sana, menjadi fardu kifayah. Bagaimana kalau kita membantu dengan cara yang lain? Nah, itu yang dibolehkan. Itu kata beliau, Ketua Bahsul Masail Jawa Timur ini. Jadi 4 hal ini khususnya yang berkaitan dengan doa tadi, mari kita jaga. Jangan sampai keluar kata-kata, kenapa kau tidak minta ke Allah? Sungkan. Wadah ini bang. Kenapa kau enggak minta ke Allah? Aku bolak-balik jaluk kali. Malu saya minta. Itu sama dengan ucapan yang sering saya dengar. Dulu, sekarang sudah enggak. Dulu. Loh, kok gak sholat? Utang si akeh aku. Lah terus apa? Gak enak. Masya Allah. Kadang dibolak-balik. Kadang kita ini merasa kotor tapi tidak mau kita ini ibadah. Kadang kita ini tidak mau memperbaiki diri karena kita merasa diri kita kotor dan seterusnya. Padahal seperti apapun kita, dalam keadaan bagaimanapun kita, mari kita tetap datang kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepada beliau, amin Allahumma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuni hadarun min qadarin wad du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal balaa'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a'u
faya'talajani ila yaumil qiyamati ay ya'talajani ay yatasara'ani wa yatadafa'ani. Ini Bapak Ibu, hadis ini bagus menjadi bahan renungan kita. Kata beliau Rasulullah, tiada bahaya, la yuni hadarun, suatu bahaya tidak terlepas dari takdir. Bahaya itu sudah ditetapkan. Gini apa betul? Sudah ditentukan ya Pak? Sudah ada ketentuannya sudah bahaya itu. Wad du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Tapi doa yang kita munajatkan kepada Allah, permohonan yang kita sampaikan kepada Allah, itu berguna terhadap apa? Terhadap ketentuan Allah yang sudah turun ataupun yang belum turun itu. Lah kok bisa? Diterangkan di sini. Wa innal bala la yanzal fayalqahu du'a. Maka ketika bala itu turun, ujian itu turun, musibah itu turun, dia tidak akan turun kecuali akan bertemu dengan doa-doa yang kita munajatkan. Allahu Akbar. Bahaya yang terjadi kepada kita tidak akan turun kecuali akan bertemu dengan munajat yang kita sampaikan kepada Allah. Mungkin. Betul Pak? Allah tentukan, ketentuannya datang kepada kita, takdirnya seperti ini. Tapi kemudian kita ini minta kepada Allah istiqamah, munajat terus menerus kepada Allah. Ketemu ini ketentuan itu dengan doa itu. Makanya tidak bisa mengubah ketentuan itu kecuali dengan doa, kecuali dengan sedekah dan seterusnya. Masya Allah. Jadi jangan pernah bilang kemudian gak ada gunanya doa. Gak iso gak iso. Jangan terus berdoa, minta kepada Allah, munajat kepada Allah. Kenapa? Karena doa ini yang akan bertemu dengan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita, dengan takdir itu semua. Bagaimana kemudian terjadi itu? Fayalqahu du'a'u fayatalajani fayatasada'ani fayatadafa'ani. Ini bertemu dua ini, doa dan ketentuan tadi, takdir itu, yatadafa'ani, saling mendorong. Masya Allah. Makanya kita minta, ya Allah, faminna du'a wa minkal ijabah. Ya Allah, dari kami ini kami minta ya Allah, karena Engkau yang mengijabah semua doa-doa kami. Seberat apapun hidup kita, sesulit apapun hidup kita, masalah kita, sebesar apapun masalah kita, jangan lupa minta kepada Allah, datang kepada Allah. Dalam kajian tafsir kita sudah mengkaji bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya begitu banyak ujian dari Allah. Kurang bagaimana Rasulullah itu? Beliau itu khairul anam, sebaik-baiknya manusia. Beliau itu Habibullah, beliau itu Rasulullah, beliau itu Nabi Allah, beliau itu Safwat Allah. Julukan apa lagi yang tidak bisa kita sematkan kepada Rasulullah? Tapi hidup Rasulullah, ya Allah. Lah kita ini siapa Pak? Kita ini siapa dibanding Rasulullah ini? Kita kaji dalam tafsir bagaimana Rasulullah ketika berperang malamnya nggak tidur, sholat terus. Masya Allah. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita, keyakinan kepada kita untuk datang kepada Allah, datang kepada Allah, datang lagi.
minta lagi, datang, munajat, terus munajat. Karena apa? Ini salah satunya, doa yang kita banjatkan, doa yang kita munajatkan, ini akan bertemu dengan ketentuan itu. Dan harapannya menjadi jalan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan pernah punya pikiran, jangan biarkan hati kita ini kosong untuk yakin dengan doa. Ad-du'a silahul mu'minin. Doanya orang mukmin itu adalah senjata, silah. Iya, silah, Pak. Doa itu adalah senjata. Minta kepada Allah, munajat kepada Allah. Karena yang bisa mengubah itu adalah doa. Rawahul Bazzar wa Tabrani wal Hakim wa qala sahihul asnad. Diriwayatkan oleh Imam Bazzar, oleh Imam Tabrani dan Imam Hakim, dan dikatakan sanadnya sahih hadis ini. Sampai jam berapa ini? 3 berapa? 3? Baik, hadis berikutnya. Wa an Salman Al-Farisi, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Amin Allahumma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan gharib. Kata Rasulullah, tidaklah qada itu ditolak atau berganti kecuali dengan doa. Dan tidaklah umur itu bertambah kecuali dengan kebaikan-kebaikan. Maksudnya bagaimana? Tadi saya sampaikan, tidak ada yang bisa mengubah takdir atau qada dan sebagainya itu kecuali doa-doa kita, munajat-munajat kita. Tiap malam kita nangis kepada Allah. Berapa banyak, Pak? Mohon maaf, berapa banyak di antara kita ini karena doa orang tua, doa ibu yang setiap malam menangis untuk anak-anaknya. Berapa banyak yang ibu ini menangis tidak ingin anaknya susah seperti yang dia alami. Dia munajat kepada Allah. Berapa banyak orang tua yang minta kepada Allah agar anak-anaknya tidak menjadi anak-anak yang nakal, yang terpengaruh dengan kehidupan yang liar, yang bebas dan seterusnya. Berapa banyak ayah dan ibu, bapak dan ibu yang selalu datang kepada Allah, melakukan apa saja, beribadah, bersedekah, membantu orang yang semuanya diniatkan untuk keturunannya. Mari kita lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Rabbi ja'alni muqimas shalah, minta kepada Allah, jadikan aku dari golongan yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Berapa banyak di antara kita ini yang mendapatkan keberkahan dari orang-orang tua kita dulu, leluhur kita dulu, mbah-mbah kita dulu. Kenapa? Karena mereka tirakat, karena mereka puasa, karena mereka ingin anak-anaknya diberi kemuliaan, kehormatan.
Dan itu kita rasakan sekarang semua. Makanya jangan sia-siakan doa. Tidak ada doa yang sia-sia. Ini adalah cara agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya doa, Masya Allah. Nanti kita akan sampai pada pembahasan tentang waktu-waktu yang mustajab. Yang kedua, wala yazidu fil umri illal bir. Bahwa tidaklah bertambah umur seseorang itu kecuali kebaikannya. Maksudnya apa? Semakin kita berusia, semakin kita bertambah usia, harusnya kebaikan-kebaikannya menyertai kita. Makanya ada yang berpendapat panjang umur itu, Pak, Bu, bukan hanya usianya sampai ratusan tahun. Ada yang memaknai bahwa panjang umur itu adalah ketika dia selalu dikenang kebaikannya. Panjang umur itu karena dirasakan manfaatnya. Makanya dalam surat As-Saffat cerita Nabi Ibrahim itu wa tarakna alaihi fil akhirin. Siapa yang tidak kenal Nabi Ibrahim? Bagaimana Nabi Ibrahim berkorban? Bagaimana Nabi Ibrahim berjuang? Bagaimana usaha Nabi Ibrahim untuk membuktikan penghambaannya kepada Allah? Anaknya mau dikorbankan. Anaknya ditinggal bersama istrinya di lembah yang tandus, yang tidak ada apa-apa. Karena dia tinggalkan itu demi Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Betapa ini harusnya, Masya Allah, menyadarkan kita bahwa kita harus mempersiapkan sesuatu. Mempersiapkan sesuatu agar supaya kebaikan-kebaikan itu tetap ada ketika kita sudah tidak ada. Saya masih ingat pesan dari guru saya. Beliau almarhumah Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari. Ketika dalam satu nasihat beliau bersama santri-santri kelas akhir, ini saya ingat sampai sekarang. Seseorang itu akan diketahui posisinya, kedudukannya ketika dia meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu. Kalau dia ketika meninggalkan dunia ini, dia ditangisi oleh istrinya, atau oleh suaminya, atau oleh anak-anaknya, atau oleh cucu-cucunya, maka sebegitulah dia telah memberikan arti kepada keluarganya. Sebanyak itulah, seluas itulah cakupan dia memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi ada juga ketika seseorang meninggal, keluarganya menangis, tetangganya merasakan kehilangan, temannya merasa kehilangan. Maka sebanyak itulah berarti dia selama hidupnya menabur kebaikan-kebaikan. Tetapi Pak, Bu, kalau kemudian kita meninggal, keluarganya menangisi kepergiannya, tetangganya menangisi kepergiannya, temannya menangisi kepergiannya, seluruh masyarakat menangisi kepergiannya, maka sebanyak itulah kebaikan-kebaikan dia berikan kepada orang-orang yang telah ditinggalkannya. Ini wala yazidul fil umri illal birra. Tidaklah umur itu bertambah kecuali kebaikannya bertambah. Naudzubillah, naudzubillah. Ada orang meninggal malah disyukurin, Pak. Iku wis meninggal, wis alhamdulillah, temen yo. Waduh. Nah ini Pak yang bahaya ini. Naudzubillahimin. Ada orang mati disyukurin, wis aman kampung ini, temen yo. Waduh, repot. Masya Allah.
Ini konteksnya sama Pak dengan Idul Fitri. Untuk menjadi Idul Fitri, ya, fitrun itu kan dari fatara, makan, kembali makan, merayakan kemenangan. Fitrah, Idul Fitrah itu jiwanya kembali menjadi bersih. Maka sama Pak, untuk mendapatkan Idul Fitri itu tidak harus nunggu 1 Syawal. Gimana? Untuk mendapatkan Idul Fitri setiap hari, setiap saat, bisa tanpa harus menunggu 1 Syawal. Bagaimana? Ketika kita bangun dari tidur kita, membuka mata kita, sampai nanti malam kita menutup mata kita, kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak mengganggu orang lain, kita tidak mencelakai orang lain, maka hari itu Idul Fitri buat kita semua. Kata Anas bin Malik ini. Yang kedua, ketika seseorang hidup di dunia kemudian dia meninggalkan dunia itu, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua dirahmati Allah, mendapatkan husnul khatimah. Ketika seorang hamba Allah meninggal dunia, dia meninggal dengan husnul khatimah. Mengakhiri ucapan lisannya adalah kalimat la ilaha illallah. Dia menghadap kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Dia menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Idul Fitri sebenarnya itu Pak. Jadi konteksnya Idul Fitri itu tidak hanya ketika 1 Syawal. Maka kebaikan-kebaikan itu yang harusnya menjadi bagian yang selalu menyertai kita. Ustadz, saya kan manusia, saya punya salah, mesti salah saya. Innal insana mahalul khata' wan nisyan. Tapi kan kita bisa ketika melakukan kejelekan, kita sertakan setelahnya adalah kebaikan. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi setiap kita tanpa sengaja melakukan kejelekan, langsung setelahnya tutup dengan kebaikan. Minta maaf, dengan sedekah, dengan amal saleh, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang berapa menit? Kurang 11 12. Baik, saya tambahi 1 hadis. Hadis berikutnya, warawa Abu Awana wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh beliau Abu Awana dari Ibnu Hibban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyu'dimur rawbata fa innahu la yata'adzam anillahi syai'." Jika kalian berdoa, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah kalian itu membesarkan keinginannya. Ketika minta itu minta sebesar-besarnya. Hajatnya minta semuanya. Fa innahu la yata'adzam anillahi syai'. Karena apa? Bagi Allah itu tidak menjadi sesuatu yang berat, tidak berlipat, tidak susah lah intinya. Segala sesuatu bagi Allah itu. Jadi minta itu minta yang sekiranya besar dan memberikan arti yang besar. Ada orang, ingat Pak, di Al-Baqarah ya, ada orang yang cuma mintanya dunia. Ya diberi oleh Allah dunia, akhiratnya belum. Karena dia cuma memikirkan dunia. Hati-hati. Tapi ada orang yang permintaannya besar, luas, berlipat-lipat. Dia minta kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
Secara logika ini kan, lo yang diminta kok gede nemen. Dunia dijaluk, akhirat dijaluk. Loh, tapi itu dibolehkan minta kepada Allah. Makanya kalau minta yang besar, yang berkah, yang bermanfaat, yang berarti, yang berguna. Mintanya adalah misalnya saya ingin yang menjadi mata air yang bisa memberikan arti kepada yang sekitar, memberikan aliran air dan seterusnya. Menjadi lampu yang menerangi, yang berarti kepada yang di sekitarnya. Makanya saya sampaikan ini berapa kali. Bedanya saya, bedanya panjenengan dengan para kiai, dengan para orang alim di sini bedanya. Saya panjenengan doanya masih, ya Allah berilah saya rizki yang halal. Ya Allah tolonglah saya, bantulah saya. Tapi kalau para kiai, para orang alim, orang-orang yang dekat kepada Allah, doanya tidak bicara saya, Pak. Mereka minta kepada semuanya hamba-hamba Allah. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami, sebagaimana Engkau rahmati para pendahulu kami, rahmatilah orang-orang di sekitar kami. Begitu. Jadi tidak memikirkan diri kita. Kalau saya panjenengan, ya Allah nanti sore arisan, Bu. Nanti sore arisan. Moga-moga kula Gusti arisan ditunggu-tunggu. Dungane mek arisan. Mintanya itu yang besar, ya Allah. Bantulah orang-orang yang sayang, yang cinta kepada kami, karena kami datang ke masjid, karena kami mendukung dakwah dan seterusnya. Cukupkan ya Allah orang-orang yang peduli kepada kami, yang perhatian kepada kami. Makanya disebut kiai, karena dia dekat kepada Allah, tapi juga dia memikirkan orang-orang di sekitarnya, tidak hanya memikirkan diri. Tetapi untuk seperti itu tidak harus menjadi pembicara, menjadi dan sebagainya. Mari kita menjadikan diri kita bagian dari hamba-hamba Allah yang memberikan arti yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua sehingga kita diberi istiqomah dalam ibadah, sehingga kita semua tetap mendapatkan ghirah untuk melakukan amalan-amalan saleh, untuk tadarus Quran, untuk jamaah ke masjid, hadir di majelis ilmu, untuk berpuasa sunnah dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa daraji adfatayyaji ratal alamin.
والتراجي فتياجي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين يا الله kami memohon keberkahan majlis kami ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah, ampunilah mereka, terimalah amal ibadah mereka, angkatlah derajat mereka, ya Allah, jadikan mereka termasuk dari golongan yang mendapatkan kemuliaan di sisimu. Jadikanlah kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ya Allah, rahmatilah kami dan mereka, berkahilah hidup kami dan mereka, anugerahkanlah ya Allah kami dan mereka husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk berbakti dan membahagiakan mereka. Ya Allah, kami memohon anugerahkanlah kami. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, jadikanlah kami dan keturunan kami dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang istiqamah membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, berilah kami kesembuhan dengan rahmat-Mu. Apabila di antara kami saat ini menghadapi ujian, lapangkanlah hati kami, yakinkanlah hati kami hanya memohon ridha-Mu. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini menghadapi masalah, ya Allah, sungguh jadikanlah kami hanya memohon pertolongan kepadamu. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penolong, ya Allah, maka tolonglah kami. Ya Allah, berilah kami rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barokah, yang menjadikan kami semakin bersyukur kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.